HP Android dengan chipset Snapdragon 870, RAM 8GB, display AMOLED 120Hz dengan kamera under display cuma 3 jutaan. Oke, jadi kali ini kita mau unboxing si ZTE Axon 30 5G guys ya. Jadi untuk produknya ini masih plastikan nih, masih segel. Dan untuk bagian belakang pertama di sini ada IMEI-nya ya. Jadi IMEI-nya ini untuk kayak bea cukai pas ngecek barangnya biar didaftarin guys ya. Makanya setiap produk itu IMEI-nya ada di luar boxnya. Sekalian ini aku cek untuk IMEI-nya nih ya. Nih. Jadi untuk IMEI-nya dia terdaftar ya. IMEI-nya udah berhasil dikirim ke database cair nih. Jadi udah pasti untuk IMEI-nya aman ya. Nah, terus di sini ada variannya. Jadi ini RAM 8GB dengan internal storage 128GB warna black. Kalau di sini ada beberapa fitur ya, seperti dia ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 870 5G. Dan ini sih audio ya, aptX dan juga DTS:X, udah Wi-Fi 6 dan udah tersertifikasi TÜV Rheinland juga. Dan ya ini dia tuh low blue light hardware solution ya. Jadi ya untuk mata itu aman guys, nggak bikin cepet capek. Oke, langsung aja kita buka. Mumpung masih segel, jadi penasaran juga sama isinya. Karena ini yang menarik di harganya ya. Dengan Snapdragon 870, terus ini dia ini punya layar yang layarnya tuh AMOLED 120Hz. Kameranya under display dengan harga yang cuma 3 jutaan. Oke. Agak susah guys ya. Oke. Jadi di sini pertama kita disambut sama smartphone-nya nih. Cukup keren dan nggak terlalu berat juga. Dan di sini ada kelengkapannya nih. Kok cukup berat guys ya. Jadi pertama di sini ada SIM ejector, terus nah ini ada keterangan untuk SIM-nya. Jadi dia ini bisa dipasang dual SIM atau satu SIM plus micro SD ya. Jadi hybrid. Di sini ada kartu garansi, terus buku manual sama dikasih ini softcase transparan guys ya. Udah dikasih softcase loh, padahal di luar boxnya itu kita juga dikasih softcase warna hitam, tapi ternyata di boxnya juga dapat softcase transparan. Oke, terus di sini ada ini kayaknya kabel deh ya. Oke. Ini adapter charger. Nah, jadi di sini ada adapter charger cukup berat, kepalanya tipenya gepeng dan outputnya sih ini di 65 watt ya. Jadi untuk ngecasnya juga cepat. Dan di sini tadi ada apa nih? Oh, jadi ini kita dikasih adapter dari USB-C ke audio jack. Jadi dia nggak ada audio jack. Dan ini cuma kabel aja ya. Jadi ini kabel dari USB-C to C. Oke. Lanjut ke smartphone-nya guys ya. Jadi di sini polosan aja. Untuk kameranya kelihatan keren ya. Langsung aja kita buka. Ini yang warna hitam. Oh, ini dicopot aja nih. Oh, gila cuy, desainnya keren banget ternyata warna hitamnya. Cakep ya tuh. Gila, hitamnya tuh kayak bener-bener mengkilat ya. Ini kita copot dulu untuk IMEI-nya. Oke. Keren cuy ya. Jadi di sini ada logo Axon nih. Dan di sini tertulis ZTE 5G dan benar-benar feel-nya tuh premium banget sih guys. Kalau dibandingin Snapdragon 870 lain di Indonesia ya, kayak Poco ataupun Realme, ini jauh berasa lebih premium sih, asli ya. Kalau untuk kameranya sendiri dia tertulis 64 megapiksel dengan total ada 4 kamera ya. Kalau buletannya sih ada 2 nih, tapi yang di atas ini 64 kamera sama ada 3 tambahan kamera lagi. Dan di sini tuh ada tulisan apa nih? Gak terlalu kelihatan. Neo Vision Photography tuh.
Oke, kalau di bagian bawah di sini ada speaker ya. Warna hitamnya tuh benar-benar misterius guys ya. Hitamnya tuh kalau misalnya kayak gini hampir nggak kelihatan tuh tulisannya, tapi kalau kena cahaya tuh dia tulisan Axon ZTE-nya tuh bisa lebih jelas ya. Ini ganteng sih, keren sih. Nah, di sini ada speaker USB-C sama ada SIM-nya. Kita coba lihat ya untuk slot SIM-nya. Ini untuk SIM ejectornya juga cukup unik ya, bulat dua seperti ini. Kalau di keterangannya sih dia tipenya kayak sandwich gitu ya. Nah, jadi emang yang sebelah sini bisa dipasang SIM 2 atau micro SD, dan kalau yang di sini SIM card yang pertama ya. Jadi dual SIM, dan karena kita bayar pajak guys, jadi ya tentunya terdaftar, jadi untuk IMEI-nya aman ya. Untuk di bagian sini ini ada tombol power dan juga volume, yang untuk bagian belakangnya itu kayak melengkung gitu ya, jadi dipegang ini emang feel-nya tuh enak tuh. Jadi dia itu bagian belakangnya tuh melengkung dan bezel sampingnya tuh tipis banget. Kalau untuk bagian atas di sini polos aja sih, cuman ada lubang speaker. Kalau untuk di samping ini juga polosan aja guys ya. Wih, hitamnya tuh benar-benar keren banget sih. Oke, langsung aja kita coba nyalain. Wih ya. Dan kalau kalian tanya kamera depannya ini nggak kelihatan ya, karena kamera depannya ada di bawah layar nih. MyOS powered by ZTE. Oke deh, jadi saya akan setup dan install dulu beberapa aplikasi buat kita nyobain lebih lengkap si ZTE Axon 30 5G nih guys ya. Nih, jadi kameranya tuh nggak kelihatan. Yuk. Oke, jadi ini udah aku setup dan install beberapa aplikasi buat kita nyobain lebih lengkap si ZTE Axon 30 5G nih guys. Jadi untuk harganya sendiri ya, ini di AliExpress aku belinya di 3,7 juta. Tapi memang ya pas masuk ke Indonesia ada bayar pajak guys ya. Jadi untuk pajaknya sendiri di 786.000. Nah, di sini untuk performanya sendiri dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G ya. Dan ini IMEI-nya terdaftar nih, makanya untuk sinyalnya nih guys, aku pasang Telkomsel dia aman ya. Kalau untuk RAM-nya sendiri dia 8 GB dengan internal storage 128 GB. Ini aku tes untuk performanya mantep banget ya. Aku tes Antutu benchmark, dia dapat skor di atas 700.000 guys. Jadi gokil, dan di sini dia dikasih baterai 4200 mAh. Emang nggak gede ya, karena emang bodi HP ini tuh tergolong tipis dan nyaman juga buat dipegang. Untuk chargingnya ini fast charging 65 watt. Nah, di sini untuk OS-nya sendiri dia menggunakan MyOS. Ini ya OS-nya si ZTE ini ya, dan untuk pemakaiannya enak ya, MyOS 12 berbasis Android 12 juga. Yang ini udah aku update sih, soalnya awalnya tadi masih MyOS 11. Dan di sini untuk OS-nya dia udah bahasa Indonesia ya. Ini ada bahasa Indonesia, terus ada Play Store juga. Jadi udah seperti OS yang ada di Indonesia ini ya, smartphone umumnya di Indonesia. Yang dia ini juga minim banget bloatware atau hampir nggak ada bloatware ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang kayak Google sama beberapa aplikasi penting aja. Untuk pemakaiannya makanya masih ringan banget. Dan di sini yang juga menarik yaitu di displaynya. Jadi ukurannya ini 6,9 inch. Ini ukuran yang harusnya gede ya. Tapi ternyata dipegang masih nyaman banget karena bodi belakangnya ini tuh melengkung guys. Dan panelnya dia menggunakan panel AMOLED yang udah 10 bit. Jadi emang untuk kualitasnya udah mantep banget. Untuk resolusinya di Full HD 1080x2460 pixel, dan di sini untuk refresh rate-nya sendiri kita bisa ubah ya. Jadi untuk refresh rate-nya ini 120 Hz, atau kalau mau diturunin ke 60 Hz bisa, atau otomatis juga bisa. Untuk layarnya sendiri udah terlapisi Corning Gorilla Glass 5. Nah, untuk fitur yang menarik mungkin kalian udah tahu ya, udah aku tadi omongin di awal. Kalau HP ini punya under display kamera. Jadi untuk kamera depannya tuh ada di bawah layar ya. Dan kalian bisa lihat ya, ini tuh nggak kelihatan ya. Yang menurut aku tuh lebih bagus daripada Galaxy Z Fold yang kameranya tuh masih kelihatan tuh, kayak ada pixel-pixelnya gitu. Sedangkan
Kalau untuk ZTE ini dia nggak kelihatan ya, agak kelihatan sedikit sih kalau di miring-miringin dan posisinya layar mati ya. Nah ini mungkin agak kelihatan sedikit, tapi ya kalau pas layarnya nyala ini hampir nggak kelihatan. Dan dia juga udah in display fingerprint guys, jadi mantep. Untuk fitur lain di sini dia ada NFC ya, ini NFC-nya udah aktif NFC, dan dia juga udah DTS audio, jadi untuk audionya mantep. Terus ada NFC juga, cuman sayangnya dia belum stereo speaker. Nah kalau untuk kameranya sendiri ya, jadi untuk kamera belakangnya ini tuh kayak ada dua lingkaran, tapi dia punya 4 kamera. Jadi untuk kamera utamanya dia 64 megapiksel ya, ini tertulis 64 megapiksel, dan dia ini menggunakan sensor Sony IMX682. Dan ini ditemani dengan 8 megapiksel super wide angle sama lensa makro dan juga lensa depth sensor. Kalau untuk kamera depannya sendiri guys, walaupun nggak kelihatan kayak gini, tapi dia ini punya resolusi 16 megapiksel. Nah kalau untuk fitur-fiturnya sendiri, yang pertama di sini ada multi kamera, jadi kita bisa ambil 2 foto sekaligus ya, kamera utama sama kamera ultra wide. Terus kalau untuk videonya sendiri, dia bisa ngerekam hingga 4K 60 fps, gokil. Ada mode foto, mode super night, mode portrait, sama mode lainnya ya. Ada mode manual, panorama, ada watermark juga. Kalau mau dikasih watermark kita bisa pilih tuh, banyak tuh watermarknya tuh ya. Terus di sini juga ya banyak lah fitur-fiturnya. Untuk kamera ini udah lengkap banget nih. Ada mode makro, ada mode 64 megapiksel. Oke, kita langsung cobain keluar yuk untuk ngetes sedikit gimana hasil foto dan videonya. Oke, jadi ini adalah sampel perekaman video dari ZTE Axon 30 5G ya. Dimana nih aku rekam pakai resolusi 4K 30 fps. Keren banget, hasilnya bisa stabil. Untuk detail, warna-warna yang dihasilin juga cakep. Oke nih, untuk kamera belakangnya. Nah, di sini untuk kamera ultrawide-nya juga bisa ngerekam video ya. Hasilnya juga bisa stabil, kita bisa dapat sudut pandang yang lebih luas. Cuman kalau untuk resolusinya sendiri dia cuman mentok di resolusi Full HD. Nah, kalau ini untuk contoh video dari kamera depannya, dimana menurut aku untuk foto atau videonya memang dia kurang detail ya. Dan ini wajar karena untuk kamera depannya dia kan ada di dalam layar guys. Udah bisa dapat hasil yang kayak gini, ini bisa cukup buat diacungi jempol ya. Dan untuk perekaman videonya ini mentok di resolusi Full HD. Nah itu tadi guys untuk hasil foto dan videonya. Gimana nih pendapat kalian? Kasih komen di bawah ya. Dan di sini aku coba mau tes untuk gamingnya. Jadi ini Apex Legends guys. Di sini kita nggak tes main game ya. Di sini kita coba nunjukin aja dia tuh dapat grafis apa kalau untuk main Apex Legends ini. Nah ini udah in game, dan di sini untuk main Apex Legends untuk grafisnya dia rekomendasinya di HD High ya. Dan kalau misalnya frame rate-nya kita setting ultra sih bisa, tapi dia dapat grafisnya di normal. Nah, terus sekarang kita coba tes untuk PUBG Mobile. Nah, ini udah di game PUBG Mobile, dan di sini untuk settingan grafisnya sendiri
Dia nggak bisa 90 fps ya, jadi masih mentok smooth ekstrim. Tapi kalau mau kita bisa main pakai Ultra HD. Oke, langsung aja kita tes main game. Oke, ini udah in game guys, dan grafiknya benar-benar bagus karena ini aku set di HDR ekstrim ya. Ini bisa HDR ekstrim guys. Dan di sini untuk gyroskopnya benar-benar aman. Untuk layarnya juga enak dan responsif guys. Mantap. Oh. Aduh. Oke, jadi gitu dulu aja unboxing kali ini, dan dengan harga 3,7 ya, 3,7 juta. Ini keren sih guys ya. Apalagi ya chipsetnya juga kenceng, kameranya juga udah under display. Ini buat dipamerin udah kece abis, dan desainnya juga premium ya. Walaupun kalau dipegang emang banyak jeplak sidik jari. Jadi kerennya dipakein case aja. Nah, gimana pendapat kalian mengenai HP seharga 3,7 juta ini? Kasih komen di bawah. Sekian dari si Ade, thank you dan nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.